Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kulas Kimia satu dengan saya Gasyanto. Oke, hari ini kita akan belajar bab 2. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang stoikiometri. Nah, apa sih yang kita pelajari di bab stoikiometri ini? Oke, kita akan belajar tentang senyawa kimia, kemudian tingkat oksidasi, tata nama senyawa kimia, pengertian stoikiometri, dan konsep mol. Oke, jadi kita kembali lagi terkait dengan apa sih sebenarnya stokiometri? Ya, stokiometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu stokion yang artinya unsur dan meton yang artinya pengukuran. Jadi, stokiometri adalah perhitungan jumlah kuantitatif dari reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia. Oke, di dalam stokiometri ini kita akan belajar tentang hukum-hukum kimia, di antaranya hukum Lavoisier yang menyatakan tentang hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum bereaksi dan setelah reaksi adalah sama. Kemudian kita ada juga hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap yang dikemukakan oleh Proust. Kemudian juga ada hukum perbandingan berganda oleh Dalton yang menyatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan masanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Oke, nah kemudian ketika kita punya sebuah molekul hidrogen dan molekul oksigen, kalau di slide diperlihatkan di sini adalah 2H2 plus O2 membentuk 2H2O. Nah, bagaimana dalam skala besar? Berapa sih masanya? Bagaimana kita mengkuantifikasinya? Nah, dalam skala makro kita punya massa, kemudian skala mikro itu dalam sebuah molekul atau dalam sebuah atom. Nah, bagaimana mengkuantifikasinya? Oke, jadi ada yang kita kenal dengan nama massa atom, yaitu massa atom dalam satuan atom atomic massa unit atau AMU atau satuan massa atom. Yang kalau kita ketahui bahwa misal standar SMA untuk sebuah atom karbon C12. Gitu ya. Jadi satu SMA sama dengan massa satu atom C12. Yang kemudian ini akan kita gunakan standar untuk perhitungan massa atom yang lain. Oke, yang terpenting dari bab stokiometri ini adalah tentang konsep mol. Ya, yang menyatakan bahwa massa atom dan massa molekul. Kalau di sistem periode unsur kita belajar massa atom relatif atau satu SMA itu sebesar 1,66059 kali 10 pangkat minus 24 gram, maka kita bisa menghitung massa molekul relatifnya dengan menjumlahkan atau mentotalkan massa atom atom penyusunnya. Jadi dan ini masih relatif kecil, ya karena pangkatnya 10 pangkat minus 24. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Maka dikenalkanlah sebuah konsep mol. Ya, oke. Jadi di sini ada analogi bahwa sepasang sepatu ini ada dua pasang, satu pasang itu ada dua, kemudian misalkan telur, satu lus ini ada 12. Nah, mol pun demikian, adalah satu bahan atau unit untuk menghitung partikel atau atom. Yang kemudian dalam satu mol itu setara dengan 602 hexalien something. Misalkan teman-teman menyebutkan satu mol sepatu berarti ada 602 hexalien sepatu. Kalau teman-teman menyebutkan satu mol telur berarti ada 602 hexalien telur. Nah, yang kemudian satu mol atau 6,021367 10 pangkat 23 ini dikenal dengan nama bilangan Avogadro untuk menyederhanakannya. Oke, jadi kalau sebagai analogi lagi, teman-teman punya satu botol air, maka satu mol botol air mineral itu setara 602 hexalien botol air. Nah, bagaimana dengan satu mol besi misalkan? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah satu mol besi yang kemudian kalau 602 hexalien besi tadi dikumpulkan, itu setara dengan satu mol, itu adalah seberat ini. Seperti itu. Oke, nah, karena dalam konsep mol itu yang penting adalah massa molar yang merupakan massa dari satu mol telur, sepatu atau kelereng atom gitu ya apapun itu dalam satuan gram. Maka kita bisa menghitung bahwa satu mol atom karbon misalkan C12 itu setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau setara dengan 12 gram. Jadi satu atom karbon C12 itu sama dengan 12 SMA. Ya. Nah, ini yang bagian terpenting dari konsep online adalah bagaimana menghubungkan antara
mol itu dengan volume gas, dengan massa, atau dengan jumlah partikel. Nah, mol ini bisa sebagai terminal. Sebagai analogi, kalau teman-teman bepergian melewati sebuah terminal, maka teman-teman akan mendapatkan bus dari A, kemudian bus dari B, bus dari C yang kemudian berhenti di terminal. Jadi mol itu seperti terminal. Dia menghubungkan dengan volume gas, bisa menghubungkan dengan massa, dan menghubungkan dengan jumlah partikel. Jadi nanti teman-teman akan belajar secara detail terkait dengan konsep mol dan bagaimana menghubungkan mol ini dengan volume gas, dengan massa, dan dengan jumlah partikel. Oke, baik sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di bab-bab kimia satu selanjutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.